Shalom, selamat pagi. Haleluya ya. Pesan Tuhannya sangat jelas ya. Perkokoh benteng pertahananmu dengan bahan yang kokoh ya. Nah, diambil dari Nehemia 4 ayat yang kedua, saya akan bacakan Nehemia 4 ayat yang kedua. Dan berkata di hadapan saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita ya. Tuhan ingatkan kita lewat pesannya ini, Tuhan mau supaya kita memperkokoh ya. Artinya gini, Tuhan lihat ya. Mungkin kita gak sadar, mungkin kita gak tahu. Atau kita tahu tapi kita pura-pura gak tahu atau kita anggap biasa-biasa aja. Tapi kalau apa yang kita anggap biasa-biasa, buat Tuhan gak biasa-biasa. Makanya Tuhan kasih pesan ini, perkokoh benteng pertahananmu dengan bahan yang, artinya Tuhan melihat ada di dalam wilayah hidup kita yang Tuhan lihat, aduh ini lemah banget. Waduh ini udah rubuh, ini belum dibangun. Dan Tuhan melihat ini sesuatu yang mungkin urgent ya. Kalau Tuhan sampai kasih pesan ini karena Tuhan melihat ini sebuah urgent banget. Ini sesuatu yang harus betul-betul kita anggap serius. Ya, nah ini yang Tuhan bicara tentang banyak hal bahwa bukan hanya pribadi kita. Tapi juga tentang keluarga. Tentang apa yang Tuhan percayain sama kita hari ini. Nah, mungkin yang Tuhan percayakan keluarga, anak, pasangan hidup. Atau yang Tuhan percayakan juga adalah mungkin kita dipercayakan untuk tinggal di sebuah rumah. Yang bukan rumah kita tapi kita dipercayakan untuk tinggal di situ. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam rumah itu ada yang bocor, ada yang nggak beres, ya beresin lah gitu. Kalau kita tahu itu Tuhan, kalau kita bisa tinggal di rumah itu tanpa bayar itu, ya udah beresin, gitu. Ya, jadi banyak hal yang Tuhan mau ingatkan kita. Makanya lewat pesan perkokoh benteng ini, coba ingat-ingat apa bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu dikokohkan. Nah, jadi Tuhan melihat ini semua adalah sesuatu yang harus kembali dibuat kokoh. Nah, kokoh ini adalah sesuatu yang diberikan gambaran benteng. Yang namanya benteng gak mungkin bentengnya gak kokoh. Benteng itu harusnya kokoh gitu ya. Nah, seberapa penting? Sangat penting. Makanya pesan ini datang gini. Karena apa? Kalau kita gak peka terhadap hal ini, gak memperkokoh ini, kerugiannya bisa datang sama kita sendiri. Nah, Tuhan gak mau kita rugi. Itu Tuhan kita. Kita aja gitu sebagai orang tua. Kita gak mau sampai anak kita dirugiin. Betul gak? Nah, Tuhan juga sama. Makanya Tuhan nasihati kita. Ingatkan kita untuk perkokoh. Ya. Nah. Artinya gini. Kadang-kadang hal yang kita anggap biasa aja. Udahlah, nanti juga beres, didoain juga selesai gitu kan. Nah, tapi kita mau belajar pagi hari ini ya. Nah, ada sebuah kisah yang ini boleh menjadi sebuah gambaran juga bahwa dulu pernah ada satu berita dari Amerika bagaimana seorang anak ya bernama Ethan Crumbley ya. Nah, si Ethan Crumbley ini satu hari dia datang ke sekolah membawa senapan dan di sekolahnya dia dredetin itu senjata. Dia akhirnya banyak teman-temannya yang meninggal ya. Nah, kejadian ini seharusnya enggak kejadian. Kalau apa? Kalau orang tuanya jujur dari dalam hatinya bahwa something wrong nih sama anak gua. Yang paling tahu kondisi anak kita tuh kita. Kadang-kadang cuma kita suka bohongin diri ya. Kita lihat nih, waduh ini anak nih sebenarnya ada gelagat-gelagat yang membahayakan nih. Ada gelagat-gelagat yang waduh ini harusnya diberesin. Tapi sebagai orang tua, udahlah biarin aja. Udahlah
percaya bahwa rancangan Tuhan, kalau dia orang Kristen ya, bahwa rancangan Tuhan, waduh rancangan yang baik, pasti Tuhan kasih rancangan yang baik. Cuman memperkatakan aja. Nah gurunya sendiri udah kasih tahu, Bu, Pak, hati-hati nih. Ibu tolong perhatiin anak ibu. Ini ada gelagat-gelagat yang bisa membahayakan. Nggak mungkin saya kenal anak saya, nggak mungkin kayak gitu. Nah sampai akhirnya kejadian. Dan ini menjadi berita yang cukup besar di Amerika. Nah akhirnya anak ini dihukum. Dampaknya anak ini dihukum. Harus masuk penjara. Bukan anaknya aja yang di penjara. Ternyata orang tuanya pun juga masuk penjara. Karena manslaughter. Artinya pembunuhan yang tidak disengaja, tidak direncanakan. Itu orang tuanya jadi kena hukuman juga. Kejahatan yang tidak direncanakan. Karena ketika dia melihat karena waktu anaknya minta senjata, orang tuanya beliin dengan pesan jangan dipakai ya, cuman disimpan aja. Ya, akhirnya dipakai sama anak itu, dibawa ke sekolah dan akhirnya terjadi kejadian yang cukup besar. Nah kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita dengar ya sekarangnya tentang barak yang dilakukan oleh gubernur. Nah kan sampai anak bisa melakukan, sampai anak ada di tahap yang membahayakan itu. Sebenarnya orang tuanya udah tahu. Betul gak? Orang tuanya sebenarnya kalau dia peduli, dia tahu ini anak kayak begini nih harusnya udah mulai. Ini anak ini bisa roboh, anak ini lemah di bagian ini. Harusnya orang tua peka dan lakukan sesuatu gitu loh. Nah sampai akhirnya harus banyak mengalami, ada yang ikutin tawuran, ada yang sampai membunuh, mencelakai temannya dan membunuh kakeknya. Ini kan hal yang sebetulnya harusnya sudah bisa dibangun kembali. Nah, jadi lewat kisah ini ya. Nah, dari hal-hal kejadian-kejadian kita lihat sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Kalau sampai kita udah mulai punya kepekaan melihat hal ini. Udah mulai harusnya membangun. Karena kalau enggak, yang rugi bukan cuma sekedar anaknya yang rugi. Kalau anak kita kenapa-napa, yang repot siapa? Kita juga orang tuanya. Nah ini kan Tuhan gak mau sampai hal yang terburuk terjadi. Nah lewat kisah Nehemia, nah ini yang kenapa Tuhan kasih Nehemia menjadi sebuah gambaran untuk kita belajar ya. Bagaimana seorang Nehemia dapat kabar dari pelihat yang namanya Hanani ya, kalau nggak salah dia dikasih lihat bahwa kamu tahu nggak benteng Yerusalem, waduh roboh nih, ini bahaya nih. Nah waktu dia mendapat kabar, kalau kita lihat di dalam Nehemia 1 ayatnya yang ketiga, di sini dikatakan bahwa kata mereka ya, Hanani dan teman-temannya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawan ada dalam kesukaran besar dan keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini satu kabar yang disampaikan kepada Nehemia. Nah waktu itu kan Nehemia tuh ada di Benteng Susan. Jarak antara Benteng Susan ke Yerusalem itu dalam jaraknya tuh kalau pakai perjalanan jalan kaki itu harus dilakukan 2-3 bulan. Nah ini kan akhirnya respon yang diambil sama Nehemia adalah gini. Langsung dia bilang, aduh ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya terhadap orang. Dan dia berdoa sama Tuhan, dia sedih dan bahkan mukanya sampai muram, sampai raja aja bisa lihat, kenapa kok kamu sedih banget? Kamu gak sakit kok, muka kamu muram banget. Nah responnya Nehemia gak cuma sampai, aduh sedih ya. Udahlah doa aja lah, gak sampai segitu. Dia gak berhenti sampai dia berdoa aja sama Tuhan. Dia ngomong tentang dari ayat pasal 1 ayat 5 sampai berapa tuh? Sampai ke 10 ya, sampai ke 11. Dia berdoa, dia menangis, dia menderita dengan apa yang dia dengar. Dia gak cuma sampai di situ. Dia mengambil satu keputusan.
Dia bukan cuma sekedar peka. Dia peduli dan mengambil sebuah langkah. Dia minta izin untuk apa? Saya harus pergi. Saya adalah orang yang harus mengambil inisiatif memperkokoh benteng tembok Yerusalem ini. Dia bisa punya keputusan, aduh jauhnya, aduh ribet aduh kayaknya gak mampu nih saya melakukannya. Udah doa aja, saya percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan membalikkan segala situasi. Dia gak cuma sekedar itu. Doa perlu gak? Perlu. Tapi yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya, dia mengambil sebuah langkah. Jadi gini loh saudara, Tuhan itu pengen umatnya berdoa, betul? Nah kalau di dalam Efesus pun juga sama. Waktu menghadapi musuh, ada doa peperangan yang harus dilakukan. Ada doa yang harus dilakukan. Tapi ada juga bagian di mana kita harus berkasutkan kerelaan ini. Untuk memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil, menginjili orang itu gak bisa lewat doa. Harus lewat apa? Tindakan. Ada yang bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Nah termasuk ini juga membangun tembok Tuhan. Bangunkan tembok itu. Dirikan kembali. Yang roboh Tuhan banget. Enggak. Harus ada orang yang mau mengambil sebuah tindakan kembali membangun itu. Dan Tuhan dan Nehemia tahu dia adalah orang yang Tuhan percayakan untuk lakukan itu. Jadi untuk memperkokoh, makanya judulnya kenapa Tuhan kasih ingatkan kita perkokoh. Bukan Tuhan bilang aku akan memperkokoh. Tuhan bilang perkokoh. Bagian kamu memperkokoh. Bagian kita yang harus lakukan. Kalau kita tahu kita lemah, bagian kita bukan cuma sekedar kita memperkatakan firman. Bagian kita, oh ya nih, bagian apa nih yang saya harus lakukan nih? Saya tahu nih saya masih lemah di sini nih. Saya tahu saya masih ada hal yang belum dibangun dalam hidup saya. Cuman yang tahu diri kita. Oh di dalam keluarga pun juga kita tahu nih ada hal yang harus dibangun di bagian ini. Ada yang lemah bagian ini. Bagian kita. Kita yang harus perkokoh. Dibutuhkan seorang Nehemia. Dibutuhkan seorang orang yang bisa membangun. Seorang leader yang mengambil sebuah tindakan nyata. Nah makanya yang Tuhan ingatkan. Kenapa Tuhan kasih contohnya Nehemia yang membangun tembok. Ya karena Nehemia adalah orang yang mau peduli. Gak sampai peduli dan berdoa dan nangis. Dan rasanya menderita banget. Enggak. Dia mengambil sebuah langkah. Dia mengambil keputusan. Saya harus pergi. Saya harus berinisiatif untuk melakukan pembangunan ini. Gampang gak? Gak gampang. Ini bukan urusan bangun salokan. Ini bangun benteng. Tapi inilah sebuah tekad yang dia sudah tetapkan. Saya yang dipercayakan Tuhan. Nah inilah saudara. Jadi kalau kita lihat kalau kita tahu kisahnya Nehemia ini bahwa yaitu Tuhan membutuhkan seorang ahli bangunan. Siapa di dalam rumah kita, siapa di dalam kehidupan kita yang bisa menjadi ahli bangunan. Kalau kita tentu kita diri kita sendiri. Nah kalau di dalam keluarga tentu ada Nehemia yang harus menjadi ahli bangunannya. Untuk membangun apa yang kita anggap roboh, apa yang kita anggap ini belum dibangun. Apa yang dianggap kita lemah ini. Gak bisa cuma didoakan. Gak cukup maksudnya. Doa bisa. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Perkokoh Tuhan bilang. Lakukan bagian kita untuk melakukannya. Nah, jadi kalau kita lihat kisahnya Nuh juga gitu. Nuh juga untuk bisa membangun sebuah bahtera, nggak bisa cuman dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bahtera dalam nama Tuhan Yesus, nggak bisa. Waktu pesan datang sama Nuh tahu Tuhan tunjuk dia untuk melakukannya. Tuhan tahu aku adalah orang arsitek yang Tuhan percayakan untuk membangun bahtera itu. Kita orang yang harus melakukan tindakan nyata, ya. Nah ini yang Tuhan ingatkan dari kisah Nehemia ini.
Nah, kalau kita tahu tujuan Tuhan, kalau kita tahu kejadian 1 bahwa Tuhan ingin orang-orang yang diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Tuhan. Dan ini tugas kita, kalau di dalam keluarga kita gak ada yang segambar lagi, tidak ada yang serupa lagi dengan Tuhan. Nah, artinya Tuhan ingatkan kita untuk jadi orang yang bisa membangun lagi yang tidak serupa dengan Tuhan, yang tidak segambar itu dibangun lagi. Itu kan jelas banget di Kejadian 1 itu, yang Tuhan perintahkan sama kita. Ya. Nah, jadi untuk bisa menangkap maksud Tuhan ini, Nehemia ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan tahu banget, Nehemia mengerti, paham maksud dan tujuan Tuhan. Rencana Tuhan Nehemia tahu banget. Makanya Nehemia Tuhan pilih untuk melakukannya. Nah, jadi peka, peduli, dan tidak cukup dengan hanya didoakan, tidak cukup hanya dengan diperkatakan firman, tapi kepedulian kita harus ada langkah yang nyata, ya. Nah, kita lihat di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga. Jadi jangan santai, jangan cuman sedih, jangan cuman Nehemia doa enggak? Doa. Dia doa, dia nangis di hadapan Allahnya. Tapi dia enggak sampai di situ. Dia mulai mengangkat, mengambil tasnya mungkin, dia persiapkan keledai, kuda untuk mulai berangkat, mengambil sebuah langkah nyata. Di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan true wisdom, a house is built and by understanding it is established. Nah, jadi apa yang dikatakan wisdom ini? Ya, hikmat ini maksudnya apa? Hikmat ini di dalam bahasa Ibrani adalah chokmah. Chokmah. Nah, artinya skillful and godly. Terampil. Punya keterampilan. Ya, jadi bukan cuma sekedar Tuhan beri aku hikmat supaya ada pemulihan di dalam keluarga. Enggak. Dengan wisdom, dengan hikmat. Artinya kita adalah orang yang Tuhan kasih untuk apa? Punya skill. Tuhan mau kita punya keterampilan. Ya. True wisdom is an house builded. Nah, house ini dalam bahasa aslinya tuh bait. Ya, bait. Nah, bait ini bukan sekedar cuman bentuk rumah, tetapi ini artinya adalah keturunan, rumah tangga, keluarga, kehidupan. Nah, ini. Jadi hanya dengan wisdom, bukan cuman dengan doa, tapi dengan skill dan kekuatan ilahi. Keluarga, keturunan, rumah tangga bisa dibangun. Nah, skill itu kan artinya bukan, skill itu apanya? Artinya kita adalah orang yang harusnya punya skill itu. Nah, skillnya bukan skill sembarangan ngambil dari dunia, tapi godly skill. Nah, mulailah tanya Tuhan, Tuhan, ini loh kelemahannya. Apa yang harus saya lakukan? Kasih tahu caranya Tuhan supaya saya bisa menerapkannya ini dalam kehidupan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam keturunan saya. Saya gak mampu Tuhan. Tunjukkan supaya saya mampu melakukannya. Supaya saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Nah ini saudara. Kadang-kadang kalau mau jujur, kalau sampai terjadi, sampai hari ini belum ada pemulihan, tembok masih roboh, belum ada yang dibangun, masih ada kelemahan. Sebenarnya bukan kurang doa. Mungkin doa tiap hari udah dilakukan. Mungkin sehari bisa 10 kali doa dilakukan.
kita tidak melakukan bagian kita. Perkokoh itu adalah tugas kita. Kadang-kadang kita kurang ngotot di situnya. Menganggap bahwa udahlah, nanti Tuhan yang ubahkan lah. Ya udahlah. Nah, apa yang terjadi sama si Ethan Crumbley? Kalau cuma bilang ya udahlah, namanya juga anak-anak lah. Nanti juga berubah lah. Sebenarnya gini, kalau kita mau lihat ya hasil sesuatu yang orang tua kita warisin sama kita. Orang tua kita kan, orang tua saya belum di dalam Tuhan. Ada warisan-warisan yang mungkin ada sampai hari ini dan mau pemberesannya itu cukup makan waktu. Jangan sampai itu terjadi juga. Harusnya segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak ilahi, sesuatu yang rubuh, yang lemah itu harusnya berhenti di kita. Jangan sampai jatuh lagi ke keluarga, ke anak, keturunan, ke family kita. Ini kita yang harusnya jadi Nehemia. Berhenti sampai Nehemia. Jadi ini perkokoh ini bukan hal yang mudah dan kita pikir wah udah minggu ini Jumat selesai ini udah gak perlu lagi dilakukan. Karena Tuhan tahu kalau ada kesempatan Tuhan kasih untuk kita memperbaiki. Karena Tuhan melihat aduh jangan sampai anak-anakku, umatku menderita karena sesuatu yang tidak dilakukan. Nah beberapa minggu yang lalu kan kita diingatkan apa firman Tuhan. Jangan kasih iblis keuntungan. Jangan kasih iblis saham yang lebih besar. Karena apa? Kita terledor. Kita menganggap enteng. Kita membiarkan pembiaran. Memberikan saham yang besar. Sekarang bayangin kalau di perusahaan orang yang punya saham lebih besar. Dia bisa berbuat apa enggak? Keputusannya lebih penting. Dia bisa melakukan banyak hal. Saham gue lebih besar. Gue bisa melakukan apa aja. Nah jadi jangan kasih iblis keuntungan. Jangan sampai kita mengalami kerugian yang bertubi-tubi dan itu yang Tuhan gak mau terjadi sama kita. Jadi bagian kita perkokoh. Coba kalau kita gak ngerti Tuhan, saya gak ngerti jadi orang tua. Sama. Semua orang pun gak ngerti jadi orang tua. Kita tetap sampai hari ini tetap harus belajar jadi orang tua. Benar? Nah belajar tuh artinya gini, gagal cari tahu lagi kegagalannya di mana. Kesalahannya di mana. Nah apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan kasih ilmu lewat firman, lewat Alkitab yang sebenarnya dari situ pun kita banyak bisa belajar. Bisa menjadi skillful. Yang godly skillful dari mana? Dari Alkitab yang Tuhan kasih sama kita. Jadi kita gak bisa cuma sekedar ya udahlah. Sebab Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Rancangan masa depan. Aduh Tuhan. Bukannya saya gak percaya sama firman Tuhan. Bukan gak boleh memperkatakan. Tapi sekali lagi. Kenapa ada orang yang sampai hari ini masih bisa menjadi penginjil yang pergi jauh. Mempertaruhkan hidup dan keamanan dia. Mempertaruhkan nyawanya. Karena dia tahu. Ada bagian yang memang harus dilakukan sama orang. Penginjilan itu gak bisa cuma sekedar dari didoakan. Ada sesuatu yang harus dilakukan lewat langkah kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah inilah yang Tuhan ingatkan sama kita semua. Termasuk saya. Termasuk saya. Ada bagian yang harus menjadi bagian kita. Kalau sampai Tuhan kasih peringatan ini artinya gini. Tuhan tahu. Kalau pembiaran ini dilakukan. Ada akibat yang harus kita tanggung. Siap gak? Ya kalau kita siap menanggungnya ya udah. Nanti paling kalau udah menanggung nggak kuat, yang disalahin siapa? Nggak mungkin nyalahin setan. Yang kita salahin Tuhan lagi. My God, kenapa Tuhan? Tuhan bilang, why not? Bukan Tuhan kita jahat, karena Tuhan sayang sama kita. Nah makanya Tuhan kasih pesan ini sama kita. Amin. Nah ini yang dilakukan sama Nehemia, kita lihat juga Nehemia 2 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-15. Ambil sebuah langkah. Dan setelah dia pergi dalam perjalanan yang cukup jauh. 2-3 bulan untuk sampai ke Yerusalem. Ini bukan perjalanan mudah. Kalau dia harus memilih, dia memilih nyaman. Semua orang pilih nyaman. Tapi dia melakukannya juga.
Lalu ayat yang ke Nehemia 2 ayat yang ke-13. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Dikatakan aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. 15. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Nah ini kenapa Tuhan kasih contoh seorang Nehemia. Udah sampai di Yerusalem. Dia mulai menyelidiki dengan seksama. Dia mulai menelusuri. Dia lihat apa yang lemah. Dia mulai cari tahu apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Dia mulai mengambil sebuah langkah nyata. Jadi kalau Tuhan kasih pesan ini bukan semata-mata Tuhan iseng. Ya buat supaya jadi bahan khotbah. Enggak. Tuhan kasih contoh Nehemia. Orang yang mau bersusah-susah pergi. Dalam perjalanan yang cukup jauh, 2-3 bulan. Dan setelah sampai, dia nggak biasa-biasa, dia mulai menyelidiki, mengambil sebuah langkah. Nah kalau dibaca lagi kehidupan apa yang dilakukan Nehemia, dia mulai membuat sebuah strategi ya. Nih kalau kita baca di Nehemia 3 dan seterusnya, lihat deh strateginya dia. Kamu bikin ini, bagian kamu ini, bagian ini. Dia mulai bikin strategi. Jadi pembangunan sebuah tembok itu tidak bisa cuma sekedar diperkatakan lewat firman. Tidak bisa cuma sekedar berdoa dan nangis-nangis seperti yang dilakukan Nehemia. Dia tahu harus ada sebuah langkah. Bagian perkokoh tuh saya. Saya yang dipercayakan Tuhan. Termasuk anak. Anak Tuhan percayakan sama kita. Kok anak gua sama anak dia beda sih? Anak dia mah baik, anak gua mah kayak gini. Enggak. Tuhan tahu. Kita adalah orang yang mampu untuk mengurus anak yang begitu. Saya punya anak juga 2 tipe ini. Yang satu nurut. Yang satu, nah ini dia. Yang satu tuh. Kadang-kadang ada gontokan yang dilakukan, tapi ya udah kita ada bagian yang kita harus lakukan. Tapi memang di dalam rumah tangga, ibu, anak, ayah, anak pasti ada hal-hal yang bisa kejadian, ada hal yang seperti itu, betul nggak? Yang namanya sifat mah nggak mungkin sama, namanya kembar pun juga pasti beda. Tapi Tuhan kasih kemampuan kita untuk bisa menanggulangi itu, mengurus perkara itu, betul? Ya sampai hari ini aman-aman aja, gitu loh, ya. Nah, ya problemnya kan sama, saya keras, dia keras gitu ya. Nah tapi inilah yang namanya sebuah rumah tangga, sebuah kehidupan pribadi, ada bagian kita yang harus kita perbaiki, ada bagian keluarga yang harus kita perbaiki. Kalau memang kita dipercayakan harta, dipercayakan rumah, dipercayakan toko, dipercayakan mobil, kalau memang kita lihat ada hal yang perlu diperbaiki, bagian kita untuk memperbaikinya. Nah inilah saudara, pesan Tuhan ini nggak main-main ya. Mulailah ambil sebuah langkah menyelidiki. Mulai bikin strategi apa yang harus dilakukan. Tuhan tuntun, Tuhan tunjuk. Ada begitu banyak buku rohani yang bisa menuntun kita juga. Ada pengalaman-pengalaman orang yang bisa menuntun kita juga. Ada mentor yang bisa menuntun kita. Dan bagian kita ambil langkah. Kalau kita gak mampu, minta pertolongan. Nah inilah, pokoknya intinya adalah Tuhan mau hidup kita menjadi pribadi yang kokoh, amin. Tuhan mau kita punya keluarga yang kokoh, amin. Tuhan mau semua yang kita punya itu kokoh. Supaya apa? Iblis tidak mengambil keuntungan dalam hidup kita. Dan hidup kita kalau kokoh, kita memuliakan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.